Baik, saya serahkan sepenuhnya kepada Pak Ketua untuk memimpin rapat kerja di siang hari ini. Baik, alhamdulillah nasib honorer terus diperjuangkan. Amin. Cakepnya mana? Alhamdulillah nasib honorer terus diperjuangkan. Cakep. Berkat Menpan RB yang cerdas dan lurus. Yes. Agar rapat bisa dilanjutkan, pinjam dulu 100. Rapat saya lanjutkan dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Ini pantunnya Pak Jokowi ya. Jadi nggak ada niat DPD ingin ngajuin 100 sama kementerian. Ini pantunnya Pak Jokowi di saat IKN Pak ya, pada saat itu ya. Baik, Pak Menteri yang luar biasa beserta jajaran lengkap ya. Dan Prof Silvi, tadi kita berdua agak terlambat nih Pak Menteri, mohon maaf ya karena ada undangan. Beliau di kampus ya Bu ya? Pengukuhan guru besar, Pak. Ada pengukuhan guru besar. Tadi kita jam 9 dan jam setengah 10 langsung lari ke kantor dan ternyata Pak Menteri lebih awal hadir. Saya ingin tanya sebenarnya Pak Menteri. Ini Pak Menteri ini programnya bagus sekali, tapi ada satu kelemahan Pak. Bapak orangnya kurang narsis ya Pak. Karena segala sesuatu sekarang ini selalu ditampilkan, bahkan ambil sampah pun muncul medsos. Iya kan? Bertemu dengan seorang muncul medsos. Tapi ini Pak Menteri ini luar biasa, low profile, profesional dan top sekali. Tepuk tangan dulu buat Pak Menteri. Idola saya. Pak, nggak ada yang lamar jadi calon wapres Pak. Harusnya kan yang gini-gini nih Indonesia butuh gitu loh. Jadi sekarang ini banyak tokoh-tokoh Republik kita ini rata-rata yang selalu di medsos Pak, yang aktif di medsos, yang punya sosial media yang banyak. Nah itu yang disukai oleh rakyat. Padahal tokoh-tokoh hebat seperti ini sebenarnya yang harus menjadi apa? Contoh ya. Oh gitu. Saya sendiri maksudnya. Jadi Pak Menteri ini kita lihat ya, ada sisi lain dari Pak Menteri yang sangat luar biasa. Keberhasilan ketika memimpin Kabupaten Banyuwangi menjadi referensi semua provinsi di Indonesia terhadap salah satunya adalah sistem digital. Itu kita apresiasi Pak DPD. Kita berapa kali kunjungan ke sana Bu ya. Gitu. Kemudian juga banyak sekali program termasuk program birokrasi yang Bapak lakukan di sana gitu. Sehingga pantas dan layak duduk di posisi ini. Tapi lebih layak kalau ada yang pinang jadi wakil presidennya, luar biasa itu. Jadi ini Pak Menteri ini makanya mungkin Bapak terlambat ini Pak, tes kesehatan kemarin mungkin. Jadi saya pikir inilah dinamika politik kita di Republik ini Pak. Ya, banyak sekali tokoh-tokoh hebat, tapi selalu tokoh-tokoh hebat ini sangat low profile dan kita harapkan dengan kepemimpinan Pak Menteri di last minute ya. Karena ini biasanya Republik kita ini Pak selalu melihat di ujung itu. Tidak dilihat siapa yang nendang bola di awal. Tapi yang dilihat siapa yang masukkan bola gol itu di akhir. Nah ini kita lihat sangat luar biasa. Yang kedua, kita dari DPD agak sedikit sedih hati ya sebenarnya. Karena persoalan honorer sampai kita bentuk pansus, bahkan Prof Silvi kita tunjuk dari DPD sebagai pansus guru ya Bu ya. Pada saat itu semua teman-teman honorer itu berbondong-bondong seluruh Indonesia datang ke DPD. Asosiasi-asosiasi dan sebagainya, P3K itu semuanya larinya ke DPD. Tapi memang kita agak sedikit sedih ketika memang pembahasan di ujung RUU itu kita tidak dilibatkan. Nah ini sebenarnya catatan. Nah bagi kita, karena pada saat itu bahwa ini sudah bagus, apa yang akan dilakukan oleh Pak Menteri dengan draft pemerintah yang kita baca pada saat ini sudah bagus. Jangan diganggu, biarkan ini terus berjalan. Nanti DPD tentunya akan mendukung dan mensupport ya. Karena dianggap memang ASN ini bukan domainnya DPD. Mungkin tanggapan dari teman-teman kamar sebelah. Makanya kita sebagian dari ruangan ini Pak ada yang mau hijrah ke kamar sebelah nanti 2024. Jadi ya artinya kita ingin studi banding. Kenapa sih lebih enak di sebelah daripada di sini gitu kan? Jadi maksudnya kita ingin sampaikan bahwa sebenarnya teman-teman DPD ini agak sedikit terkejut ketika pembahasan RUU ASN DPD tidak dilibatkan, ini domainnya Komite 1. Saya katakan bahwa nggak apa-apa, kita dukung, tidak ada masalah. Jangan melakukan hal-hal yang kritik dan sebagainya karena ini adalah langkah terakhir
Ya, dengan disahkan itu teman-teman honorer itu juga melihat kinerja teman-teman DPD yang selama ini bekerja selama 4 tahun di Dapil terkait perjuangan honorer. Tapi saya pikir nggak ada masalah karena apa yang dihasilkan dari undang-undang yang baru ya, ini merupakan legacy. Kami ingin katakan itu adalah legasinya Pak Menteri ya terhadap Republik ini, dan kita apresiasi dan kita berikan aplaus buat Pak Menteri. Tepuk tangan dulu yang selanjutnya. Baik Pak Menteri, di sini sudah hadir teman-teman yang akan ingin memberikan banyak sekali pertanyaan dan klarifikasi ya, tanggapan.